sekali lagi shalom Bapak Ibu. Wih, luar biasa. Sore hari ini kita mau buka di dalam Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Sudah ketemu? Mazmur 119 ayat 137 sampai 144. Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama 3, 2, 1. Engkau adil ya Tuhan dan hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Ayat 144. Peringatan-peringatan-Mu adil dan untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Puji nama Tuhan. Sore hari ini saya mau berbicara tentang janji Tuhan yang teruji. Katakan, janji Tuhan yang teruji. Bapak Ibu, janji itu adalah sesuatu yang dapat menyenangkan, tetapi juga dapat mengecewakan. Benar apa enggak? Betul apa enggak? Ketika kita menerima janji Tuhan, itu adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin membahagiakan kita, juga mungkin pada saatnya akan mengecewakan kita. Benar enggak? Ketika kita punya pacar, mungkin dulu siapa yang pernah pacaran? Dulu siapa yang pernah pacaran? Coba angkat tangan. Oh, enggak pernah pacaran, semuanya langsung kawin. Hebat, luar biasa. Ketika kita dulu mungkin pacaran, ketika kita janjian, wih, kalau orang pacaran dia janjinya setinggi langit. Tetapi ketika janji itu tidak dipenuhi, banyak daripada setiap pasangan itu saling kecewa enggak? Jujur, ayo jujur. Kecewa enggak? Tetapi ketika janji itu dipenuhi, bahagia enggak? Bahagia enggak? Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Banyak orang bersemangat karena janji yang kita terima. Tapi janji juga membuat seseorang putus asa dan kecewa. Benar enggak? Terlebih kalau kita sedang menanti janji Tuhan. Kita sedang menanti jawaban dari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, ada satu janji yang tetap akan memberikan semangat bagi setiap kita, yaitu adalah janji Tuhan. Katakan janji Tuhan iya dan amin. Katakan janji Tuhan adalah iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti ya dan amin, bukan mungkin. Pasti, katakan yang mantap, pasti. Amin, puji nama Tuhan. Sekali lagi, pasti. Yes, puji nama Tuhan. Dan janji Tuhan itu teruji dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Kalaupun manusia boleh mengecewakan kita Bapak Ibu, tetapi sekali lagi Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan pasangan. Mungkin pasanganmu boleh mengecewakan engkau, mungkin temanmu boleh mengecewakan engkau, mungkin saudaramu boleh mengecewakan engkau, tetapi sekali lagi Allah tidak pernah mengecewakan setiap. Janji Allah senantiasa teruji dalam setiap kehidupan kita. Dan percaya janji Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Katakan, kalau janji Tuhan mendatangkan kebaikan, berarti kita ini seharusnya tidak perlu yang namanya putus kecewa. Seharusnya kata-kata ini tidak ada. Seharusnya keadaan ini tidak perlu ada.
Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Janji ini siapa yang ngomong? Hah? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Loh? Janji Tuhan ini siapa yang ngomong coba? Hah? Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang ngomong, itu pasti akan terjadi. Bapak Ibu, nubuatan, segala nubuatan yang tertulis di dalam firman Tuhan itu pasti terjadi. Kalau Tuhan yang ngomong, kalau Tuhan yang ngomong itu pasti akan terjadi. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, berapa peristiwa yang sudah Tuhan buktikan sampai hari ini. Bahkan tanda-tanda akhir zaman pun sudah tertulis, sudah Tuhan nubuati, dan itu pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang Tuhan tulis dan Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Kalau Tuhan sudah menjanjikan segala sesuatu, bagaimana dengan iman dan percaya, itu pasti akan terjadi atas hidupnya. Jadi sekali lagi saya mau berkata, tidak ada alasan untuk kita ini khawatir, marah, kecewa, jengkel. Karena di tengah keadaan yang sukar sekalipun, Tuhan akan mengubahkan semuanya itu menjadi suatu kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Bukan amin. Gak ada amin. Dalam ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana Daud dalam pengalaman kehidupannya, dia telah membuktikan dan menjelaskan akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu teruji. Janji Tuhan itu teruji. Karena itu melalui ayat ini, sore hari ini kita juga akan dapat menilai, kita juga akan dapat melihat beberapa hal tentang janji Tuhan yang teruji. Yang pertama, janji Tuhan teruji bahwa tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi katakan, tidak pernah mengecewakan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya apa sih? Tuhan mau ngomong apa sih ini sebenarnya? Bahwa orang-orang yang berjalan seturut dengan firman Tuhan, dia tidak miring ke kanan maupun ke kiri, tetapi berjalan lurus sesuai dengan firman Tuhan, maka percayalah, hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kiri kananmu mungkin mulai serong ke kiri mau ke kanan, tetapi ketika kau berjalan lurus, kau hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, percaya, ini janji Tuhan, hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Hari-hari ini kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya anak-anak Tuhan, percaya, ciri anak Tuhan itu adalah hidupnya diberkati, hidupnya penuh dengan kelimpahan. Kalau sekarang ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidupnya tidak diberkati, saya mau tanda tanya, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Apakah hidupmu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau menjadi kehendakmu? Sebab jelas, ciri-ciri anak Tuhan adalah hidupnya diberkati. Maka percaya, ketika kau terus lurus, kau tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, kau tidak melenceng dari kiri ke kanan, kau tidak serong kiri ke kanan. Percayalah, hidupmu pasti kemanapun engkau melangkah, hidupmu akan senantiasa disertai oleh favor Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan akan senantiasa mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Ini adalah bukti bahwa Tuhan menyertai. Memang dalam langkah awal kita mengerjakan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, membuat kita ini tertekan. Benar apa benar? Merasa berat. Benar apa benar? Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu rasanya apa?
Tetapi ketika kita mengikuti keinginan daging, enak rasanya, bener nggak? Bener nggak sih? Ketika kiri kananmu korupsi, hidupnya diberkati. Tetapi ketika kau jujur, tambah hidupmu bonyok. Bener nggak? Mungkin rasanya pertama kali kau tertekan, kau merasa berat, sehingga membuat daripada setiap kita mampu enggak ya aku ini taat terus sampai akhir. Lihat tuh, yang enggak taat ada hidupnya diberkati. Yang suka korupsi, yang suka selingkuh kiri kanan aja hidupnya diberkati, kok enak kok. Ngapain aku harus susah-susah ngikuti apa yang Tuhan mau? Enggak mampu aku. Ikut-ikutan, melok-melokan. Percayalah ini. Ketika engkau tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mungkin awalnya hidupmu akan serasa enak. Tetapi percaya, ujungnya pasti malu. Tetapi ketika engkau mengikut Tuhan, awalnya terasa berat, terasa engkau tertekan, terasa engkau mungkin tidak mampu melakukan semua itu. Tetapi ujungnya adalah kemenangan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, disitulah kita ini akan melihat Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena ketika terjadi sesuatu hal yang mungkin itu mengecewakan engkau, jangan pernah sekali-kali engkau menyalahkan Tuhan, tetapi cek dan cross check apa yang telah engkau lakukan. Apakah kau hidup dalam kebenaran? Apakah kau sudah melakukan kehendak Tuhan? Apakah kau sudah melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan? Ketika kau tidak diberkati, kau menyalahkan Tuhan. Ketika hidupmu susah, kau menyalahkan Tuhan. Tetapi selama hidup kau tidak pernah bergantung sama Tuhan. Kau selalu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau selalu mengandalkan orang-orang di sekitarmu. Kau selalu mengandalkan orang-orang di sekelilingmu. Kau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika engkau jatuh, ketika engkau tidak diberkati, lagi-lagi Tuhan yang kau bersalah. Yuk, mari hari ini kita cek dan cross check dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Percayalah. Ini sudah pasti. Ketika engkau menyenangkan hati Tuhan, ketika engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi, hidupmu akan senantiasa diikuti oleh favor Tuhan, akan senantiasa kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menyertai engkau dan orang akan melihat Tuhan ada dalam hidup. Belajar kesetiaan itu sangat sulit Bapak Ibu. Kok kadang pacaran gak setia, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan mau setia, gombal. Terkadang yang kelihatan aja loh pasangan ada yang katut wewe gombal, nggak setia, dibawa wewe gombal. Kalau engkau setia, apapun keadaanmu, seperti janji di depan altar, dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan miskin atau kaya, itu janji yang kita ucapkan di depan pasangan kita. Tapi ketika hidup susah, aku ini coba kalau nabisi kemarin itu kaya raya rumahnya 20, hidupmu gak perlu susah kayak gini. Nah kan, mulai membandingkan, mulai cari-cari, mulai menyalahkan sama. Ketika saat ini mungkin hidupmu tidak diberkati, ketika saat ini kau sedang mengalami suatu proses, banyak daripada setiap kita, anak-anak Tuhan, yang ngakunya anak-anak Tuhan, justru mempersalahkan Tuhan, bahkan kecewa dengan Tuhan. Ini loh yang ngeri. Hari-hari ini yang ngeri banget. Terus yang sering menjadi pertanyaan saya, ketika engkau diproses Tuhan, ketika engkau menghadapi suatu masalah yang dulu-dulu, terus siapa yang nolong kamu?
Percayalah Bapak Ibu, bahwa janji Tuhan itu teruji, tidak pernah mengecewakan. Yang kedua apa coba? Janji Tuhan teruji bahwa setiap kita pasti dapat menjalani. Katakan pasti dapat menjalani. Hanya setiap kita anak-anak Tuhan tertipu oleh iblis, terintimidasi oleh iblis yang berkata bahwa bagi orang-orang tertentu saja yang mampu melewati itu semua. Bagi orang-orang kudus saja yang suci-suci yang dipakai Tuhan itu saja yang bisa melewati. Kita orang-orang biasa, kita yang hidupnya tidak kudus, kita yang tidak melakukan firman, kita yang hidupnya dulunya dalam kegelapan, itu tidak mungkin mau. Hati-hati, hati-hati. Iblis itu paling suka mendakwa daripada setiap kita. Hati-hati ya. Jadi jangan pernah mau ditipu oleh iblis, jangan pernah mau diintimidasi oleh iblis. Iblis selalu berkata, tidak mungkin kamu mampu melakukan hal ini, tidak mungkin kamu mampu melakukan firman Tuhan. Tetapi hal itu akan sangat bisa kita lakukan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa dirimu lemah karena masa lalu yang gelap, karena kesalahanmu di masa lalu, karena mungkin saat ini kau jauh daripada Tuhan. Jangan pernah menganggap dirimu lemah. Ingat, janji Tuhan itu teruji bahwa setiap kita pasti bisa menjalani dan melewati semua. Asal apa sih? Jangan berbicara soal mampu dan tidak mampu terlebih dahulu lagi. Tetapi berbicara tentang mau atau tidak mau terlebih dahulu. Jangan cepat-cepat ngomong mampu tidak mampu. Tetapi pilih mau atau tidak mau terlebih dahulu. Saya terlalu yakin dan percaya ketika engkau berkata mau, ketika engkau mau, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan daripada setiap kita. Kalau kau saja sudah tidak mau, terus Tuhan itu mau tolong siapa gitu? Yang ditolong aja tidak mau. Makanya ketika kita ini diproses, ketika kita ini mengalami suatu proses, ketika kita ini diuji, kita akan lebih dahulu, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan berjalan bersama denganmu. Maka Tuhan sendiri akan menuntun engkau, Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada engkau. Gitu. Mau tidak sih kamu gitu? Kalau kamu tidak mau ya sudah, gitu loh. Sekarang kita mau tolong orang ya. Kalau orangnya tidak mau, kita mau apa? Hah? Bisa tidak kita? Hah? Mau dipaksa kayak gitu? Kalau orangnya saja tidak mau ditolong, orangnya saja tidak mau dibimbing, terus bagaimana kita mau menolong? Sama dengan kita, dengan Tuhan. Ketika kita mau, kalian kita bersama, Tuhan pasti mau. Tetapi ketika kita ini peminta, ketika kita ini mencoba menjadi takdirnya Tuhan, istilahnya bantu Tuhan, kok iso merasa diri saja sudah tidak mampu gaya. Ngenteni Tuhan itu kesuwen. Wes pendek kamu pakai cara itu cepat. Kesuwen. Dari Tuhan kesuwen. Banyak daripada setiap kita ketika engkau tidak sabar menantikan jawaban Tuhan, engkau mulai memakai kekuatan sendiri. Dan pada saat itu kau mulai terjatuh, kau mulai terpeleset. Sekali lagi Tuhan lagi yang disalahkan. Padahal Tuhan harus ngomong tunggu, sabar. Aku cukup duduk ya, sabar loh ya, sabar loh. Gak mau sabar, merasa mampu, merasa sanggup. Kalau kau sudah gak mampu, itu tandanya itu bukan bagianmu, itu adalah bagian Tuhan.
Kalau kita melakukan segala sesuatu di dunia ini, kita sudah tidak sanggup, percayalah, itu bukan bagian kita. Tuhan sendiri ngomong di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi daripada kekuatan kita. Berarti setiap apapun yang kita alami, pasti kita dapat melalui. Pasti kita dapat melalui. Kalau kita sudah tidak sanggup, berarti itu kan sudah ditulis, Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan itu di luar kemampuan kita. Berarti kalaupun itu sudah di luar kemampuan kita, berarti sudah tidak menjadi bagian kita. Benar apa benar? Itu adalah tanggung jawab Tuhan. Dan tugas kita adalah memberikannya kepada Tuhan. Ojo ngotot mbok gandoli, ojo ngotot digemboli terus. Lepaskan. Apa yang menjadi tanggung jawab Tuhan, lepaskan. Kalau kau sudah tidak sanggup, kau cukup angkat tangan. Kau cukup mengangkat tangan. Tuhan yang akan turun tangan. Percayalah, kau cukup diam saja. Tuhan yang akan berperang menggantikan engkau. Dan percaya, kau akan memperoleh kemenangan ketika kau cuma nurut apa sih Tuhan mau. Percaya, segala sesuatu janji Tuhan akan tergenapi. Segala sesuatu, segala janji Tuhan yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan, ketika kau taat dan melakukannya saja, percaya itu pasti akan tergenapi. Jangan pernah menuntut Tuhan, aku gelem dino iki Tuhan. Jawaban, aku gelem dino iki Tuhan, lunasi utangku. Aku gelem dino iki Tuhan, tukokno omah. Kek ana omah. Bapak Ibu, segala sesuatu Tuhan tahu setiap kapasitas kita pribadi lepas pribadi. Jangan pernah kau ngotot, jangan pernah kau merasa bahwa saat ini kau sudah siap menerima apa yang akan Tuhan janjikan. Hanya Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat. Kita tidak akan pernah tahu waktu Tuhan. Bagimu mungkin saat ini kau perlu. Pernah enggak sih, ketika kita ini menantikan janji Tuhan, kita merasa bahwa sudah kepepet pol, saya perlunya hari ini. Kita merasa bahwa aku harus hari ini. Tetapi janji Tuhan itu tidak tergenapi hari ini. Siapa yang pernah? Siapa yang pernah mengalami hal itu? Hah? Siapa yang pernah mengalami hal itu? Tetapi ketika itu sudah lewat, dan Tuhan memberikannya mungkin setahun, 2 tahun kemudian, pas kamu tidak mampu melakukan hal apapun juga, dan ketika kamu benar-benar sudah titik di ujung, berkat itu turun, janji itu turun. Siapa yang pernah mengalami hal itu? Yes, ini janji Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bagi kau mungkin kau merasa bahwa saat inilah waktunya, tetapi bukan waktu Tuhan. Tuhan tahu persis kapan waktu yang terbaik bagi setiap kita untuk melepaskan janjinya, untuk melepaskan berkat, untuk melepaskan kuasanya bagi setiap kita. Amin. Sekali lagi, janji Tuhan teruji bahwa setiap kita dapat menjalani asal kita ini mau. Syaratnya cuma mau toh. Berserah, taat. Yang pertama kita harus mau, yang kedua kita harus berserah dan taat. Maka kuasa firman itulah yang akan memampukan daripada setiap kita. Amin. Yang ketiga, janji Tuhan teruji bahwa itu berlaku dalam segala situasi. Dalam segala situasi, janji Tuhan berlaku dalam segala situasi. Apakah ketika kita ini ada di puncak kesuksesan, ataukah ketika kita dalam lembah kegagalan sekalipun, dalam keadaan tertawa maupun air mata, percayalah, janji Tuhan akan selalu teruji dalam segala situasi.
berkata apa sih? Langit dan bumi akan, tetapi firman Allah akan tetap. Jadi bagi setiap kita Bapak Ibu, apapun situasi, apapun musim hidupmu, janji Tuhan ini akan tetap berlaku. Dia tidak akan pernah peduli ketika engkau ada di puncak, ketika engkau ada di bawah, ketika engkau ada dalam kegembiraan maupun air mata. Janji Tuhan berlaku dalam segala situasi. Dia tidak akan pernah merubah. Jadi Tuhan akan digenapi ketika engkau berada di puncak kesuksesan, ketika engkau ada di dalam kembang kelama sekalipun, dalam segala situasi. Jadi jangan pernah khawatir Bapak Ibu hari-hari ini. Jangan karena kita ini sudah sukses lalu kita ini menjauh dari firman Tuhan. Jangan ketika kita ini sudah menjadi bos, kita ini lupa akan Tuhan. Jangan juga karena tekanan keadaan pada akhirnya kita ini juga menjauh dari firman Tuhan. Sekali lagi, apapun musim hidupmu, jangan pernah kau sekali-kali meninggalkan firman Tuhan. Sebab dalam segala situasi kita tetap membutuhkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap kaki kita untuk kita ini melangkah. Itu adalah sebagai suatu peran untuk kita ini jalan ke depan. Apapun situasi dalam hidup kita tetap membutuhkan apa yang namanya firman Tuhan. Dan yang terakhir, keempat, janji Tuhan teruji bahwa tidak ada yang dapat menghalangi rencananya. Katakan amin. Jika kita pegang janji-janji Tuhan, orang lain bisa saja merencanakan sesuatu hal yang jahat atas hidupmu. Orang lain bisa saja menggagalkan segala rencanamu. Tetapi tidak ada kuasa yang jauh lebih besar sampai dapat menghalangi rencana Tuhan atas hidupmu. Percaya, ketika Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada satupun yang dapat menutup. Ini Tuhan mau berbicara apa? Tidak ada kuasa apapun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Ketika Tuhan sudah buka, siapapun tidak akan ada yang sanggup untuk menutupnya. Dan sebaliknya, ketika Tuhan sudah tutup, tidak ada satu orang yang bisa membuka. Jadi ketika Tuhan buka, cepat. Ketika Tuhan sudah buka pintu, cepat masuk, cepat terima, cepat ambil. Saya ini kalau terima janji Tuhan Bapak Ibu, entah itu dinubuati, entah itu firman Tuhan yang datang secara spesifik kepada saya selalu tangkap dengan iman dan percaya bahwa saya sudah menerima. Di alam roh, saya selalu cepat tangkap bahwa saya sudah menerima. Saya tidak tahu ini kapan, tetapi ini yang Tuhan lepaskan atas hidup saya. Dan di alam roh, saya cepat-cepat tangkap dan saya cepat-cepat terima bahwa inilah janji Tuhan yang Tuhan sudah lepaskan atas hidup saya. Dan saya percaya ini pasti akan terjadi. Saya tinggal tunggu waktu. Saya tinggal tunggu waktu. Apa yang Tuhan mau, kita tinggal nurut. Karena Tuhan sudah lepaskan. Tuhan sudah berikan atas hidupmu. Cepat ambil. Dalam alam roh, itu kamu sudah menerima. Karena Tuhan sudah melepaskan. Jadi jangan anggap remeh ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan. Oh, siapa sih yang pernah merasa bahwa ketika tiba-tiba kita ini membaca sebuah firman Tuhan, tiba-tiba kayak firman ini muncul tiba-tiba, gitu loh. Muncul tiba-tiba seolah ini Tuhan kasih buat kamu, yang menjadi rema. Terkadang kayak seolah kayak mencolok gitu loh. Firman itu kayak mencolok di depan kita gitu loh. Ketika kita baca ini seolah Tuhan yang berkata, ini seolah Tuhan yang melepaskan gitu loh. Ketika kita ditegur oleh Tuhan pun terkadang lewat firman. Jadi jangan pernah kau meremehkan
kanggo itu loh, macam musik sebelah ini cocok itu, kayak itu cocok. Selalu banyak daripada setiap itu kita gunakan jari kita untuk melebih orang lain. Setiap firman yang kita dengar, enggak, itu buat kita secara ibadah. Jangan pas-pas, oh paling cocok itu buat kamu loh, buat kamu itu tadi loh. Kamu tadi yang berbuat seperti itu buat kamu, Tuhan itu negur kamu. Sadar bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu mendidik daripada setiap kita. Jangan pernah melontarkan kepada orang-orang di sekitar merasa mereka yang paling layak menerima suatu teguran. Lihat dirimu paling benar apa? Jangan pernah sepele agama itu akan setiap firman Tuhan yang kau baca. Jadi setiap kita baca firman Tuhan, aja sekedar moto, jangan sekedar baca. Minta sama Tuhan, Tuhan berbicara. Tuhan mau ngomong apa sih? Tuhan mau nyampaikan apa? Tuhan mau ngomong apa? Sampaikan Tuhan, aku mau mendengar, aku mau taat, aku mau melakukan. Meskipun itu rasanya berat, tetapi katakan, mungkin aku tidak mampu Tuhan, secara manusia, secara daging aku tidak mampu. Tetapi aku percaya, jika ini kemauan Tuhan, aku percaya Tuhan yang akan memberi kekuatan, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memampukan aku untuk melangkah. Ini. Dan percayalah, sekali lagi, jadi Tuhan teruji, tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan rencananya. Amin. Amin. Saya mau berkata sore hari ini, tetaplah menjadi keinginan dengan Tuhan Bapak Ibu, dan peganglah setiap janji-janji Tuhan. Jangan kau mengupayakan janji-janji Tuhan. Aku pengen ngomong untuk ayat di rumah itu. Buktinya aku juga berang-berang tahun gak tergenapi. Siapa yang tahu? Doamu kurang seminggu kok dijawab kamu semut bersamamu dewi. Siapa yang tahu? Besok Tuhan mau melepaskan janjinya kamu mutung. Kurang sedino tok mutung. Guru-guru gak sabar, guru-guru gak taat. Hati-hati. Terus sampai kapan saya ini harus berdoa? Ya sampai janji itu lahir, gitu loh. Kalau belum lahir ya tetap mau doa, tetap mau setia, tetap mau berharap, tetap mau percaya. Ini yang Tuhan mau, gitu loh. Kalau janji itu belum tergenapi, kalau janji itu belum lahir, ya ojo berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap. Dan gue doa 10 tahun, dan Tuhan minta doa kamu doa 20 tahun kok, minta 10 tahun, kok enak men. Suaminya dikondol kayak gombel, doa 20 tahun. Kamu nggak tahu, ketika masa penantian Tuhan itu sudah mendewasakan daripada setiap kita, gitu loh. Jadi ketika kita mungkin menghadapi suatu persoalan, ketika Tuhan menuntut kita untuk tetap setia dan berdoa, ya berdoalah dan tetap setia, gitu loh. Percayalah Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan sudah berkata, oh, janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau janji itu belum tergenapi, berarti apa yang harus kita lakukan? Tetap berdoa, tetap setia, tetap percaya dan tetap berharap. Hanya ini kuncinya. Kalau kau berhenti dari salah satu ini, mana katanya? Sampai Tuhan berkata, Pak, selesai. Ini waktunya. Ketika Tuhan melakukan tugasnya sampai akhir, pada saat dia di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Pada saatnya ada di satu titik, Tuhan akan berkata, ketika kita mengalami suatu proses dari Tuhan, ketika ada satu titik di mana Tuhan akan berkata, sudah selesai. Ini artinya engkau menerima. Amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Tetaplah hidup bersama dengan Tuhan. Jangan pernah engkau menyebarkan firman Tuhan apa yang Tuhan katakan. Tetap kejar perkenanan Tuhan.
tetap ingat akan janji-janji Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa malam hari ini, dan kita mau katakan sekali lagi, janjimu seperti fajar pagi hari Tuhan, tidak akan pernah berhenti bersinar dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, janjimu sudah teruji, dan kami mau tetap percaya apapun keadaan kami tetap percaya satu hal, bahwa janjimu adalah ya dan amin. Janjimu seperti fajar di pagi hari, tidak akan pernah berhenti bersinar dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan, kami adalah biji mata Tuhan, dan kami percaya hidup kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan tetap terus naik dan tidak turun. Itu adalah setiap janji Tuhan. Pegang baik-baik janji Tuhan, saudara. Katakan dari hatimu dengan beriman dan percaya saat ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku telah mendapat kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu dan ku telah mendapat kasih-Mu. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik Tuhanku telah menanti harta yang tak bernilai. Kami percaya satu hal Tuhan, proses yang boleh kami alami jangan mendewasakan daripada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya seperti pelangi sehabis hujan, itulah
telah ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ajari kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi ajari setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biar kehidupan kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kami senantiasa ada di dalam track dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat-Mu, hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, bahkan urapan-Mu akan lebih lagi Kau tambahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu Kau sedang memperluas daerahnya, Kau sedang memperbesar kapasitasnya, lebih lagi Tuhan pakai secara luar biasa hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama